You take me back? Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Army of Thieves. Army of Thieves berlatar 6 tahun sebelum Army of the Dead dan mengisahkan masa lalu Ludwig Dieter. Dia adalah ahli sekaligus pembobol berangkas sebelum muncul dalam Army of the Dead. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini dia bernama Sebastian. Selain sebagai pekerja kantoran di Berlin, Sebastian juga punya hobi sebagai peretas berangkas yang dia unggah di channel YouTube-nya. Kali ini dia menceritakan seorang pencipta kunci dan berangkas masa lalu yang sangat legendaris bernama Hans Wegner. Setelah kematian istri dan anaknya yang tewas secara tragis, Hans menciptakan karya terhebatnya. Dia menciptakan 4 berangkas yang disebut sebagai siklus cincin yang terdiri dari 4 opera epik dengan akar mitologi Nordik. 4 berangkas itu diberi nama dengan Das Rheingold, Valkyr, Siegfried, dan yang terakhir Götterdämmerung, atau disebut juga Senja dari para Dewa. Bagi Hans, kunci dan berangkas adalah sebuah teka-teki yang hanya orang yang layaklah yang bisa menemukan rahasia yang mereka jaga. Mitosnya, jika berangkas itu dibuka dengan kekerasan, maka isinya akan terbakar dan terkunci selamanya. Di akhir hayatnya, Hans membuat karya terakhir yang dibuat untuk makamnya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang sanggup membukanya dari luar. Hingga akhirnya berangkas itu beserta jasad Hans di dalamnya ditenggelamkan ke dasar laut. Dan saat ini 3 berangkas yang masih dipergunakan adalah Das Rheingold, Valkyr, dan Siegfried. Kecuali Götterdämmerung yang belum jelas nasibnya. Lucunya, Sebastian berkali-kali mengunggah videonya tentang meretas berangkas, namun sampai saat ini tidak ada satupun pengguna YouTube yang melihatnya. Sebastian memulai hari-harinya dengan menyiapkan bekal makan favoritnya, kemudian membeli secangkir kopai dengan Tupperware yang sudah dia bawa sendiri. Pekerjaannya adalah sebagai customer service yang harus sabar dan ikhlas diomeli emak-emak setiap hari. Di sela pekerjaannya, Sebastian menyaksikan berita tentang serangan zombie. Hari-harinya dia lewati dengan membosankan. Suatu hari, dia melihat kembali channelnya yang telah ditonton oleh orang 1 kali. Kemudian muncul sebuah pesan yang memintanya datang ke sebuah lokasi dengan sandi Götterdämmerung. Sampai di lokasi tersebut, Sebastian langsung disuntrungkan untuk mengikuti sebuah kontes meretas berangkas yang sedang berlangsung. Dia tampak culun dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun, panitia sudah meniup peluit dan tanda mereka harus segera membuka berangkasnya jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Ketika peserta lain sudah fokus dengan berangkasnya masing-masing, Sebastian masih tampak gugup dan panitia hanya mengambil 4 peserta yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Setelah 3 peserta lainnya berhasil lebih dulu membuka berangkasnya, akhirnya Sebastian lolos menjadi peserta keempat. Selanjutnya, 4 peretas ini harus membuka berangkas yang dinilai jauh lebih sulit. Hanya 2 oranglah yang akan menuju babak final. Setelah si Neo berhasil membuka lebih dulu, akhirnya Sebastian kembali menunjukkan kemampuannya. Di antara para penonton, tampak seorang wanita yang matanya selalu tertuju kepada Sebastian. Dan di babak final, Sebastian dan Neo harus meretas berangkas tersulit ini dalam waktu 3 menit. Ketika Neo sudah berupaya untuk membukanya, Sebastian tampak masih santuy dan memilih untuk menyentuhnya dulu. Dia bahkan hanya mengomentari Neo dan mengganggu konsentrasinya bahwa berangkas ini memanglah sulit.
Saat waktu tersisa kurang dari 1 menit, Sebastian langsung beraksi dan akhirnya berhasil meretas berangkasnya dan lolos menjadi juara dalam pertandingan ini. Sebastian senang, namun matanya langsung berfokus kepada Gwendolyn, sosok wanita yang akan merubah hidupnya. Dalam kisahnya, Gwen ini sudah mencuri arloji sejak usianya 6 tahun. Bahkan di usia 17 tahun, dia berani merampok sebuah bank hingga Interpol mencapnya sebagai buronan internasional dan sejak saat itu dia selalu diburu. Sebastian pulang ke rumah dengan membawa pialanya. Di keesokan hari, dia beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba, dia terkejut saat melihat Gwen di belakangnya. Alhasil, kopai panasnya tumpah. Terungkap, Gwen lah yang menonton video YouTube-nya dan memintanya datang dalam kontes itu. Sebastian kemudian bertanya apa yang diinginkan wanita cantik ini kepadanya. Gwen kemudian menunjukkan cincin, arloji, dan pistol yang dia curi dari pengunjung kafe ini. Dia adalah seorang perampok bank profesional dan kali ini dia hendak merekrut Sebastian dalam kelompoknya. Sebastian yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya masih tampak culun dan bingung apa yang akan dia curi. Gwen mengatakan dia menginginkan siklus cincin. Bukan hanya 1 brankas, tapi 3 brankas sekaligus dalam waktu 4 hari sebelum mereka memindahkannya ke Jenewa akibat wabah zombie. In a span of 4 days, we execute a series of not one. That is exactly what I'm saying. You realize what you're asking of me? Malam hari, Sebastian memikirkan penawaran Gwen. Saat itu pula, dia kembali melihat tayangan berita tentang serangan zombie. Tak lama kemudian, dia melihat sesuatu di lorong rumahnya. Tiba-tiba, sosok bocah zombie menyerangnya. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Dia akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung dengan kelompok Gwen. Di markasnya, Gwen memperkenalkan rekan-rekannya. Corina Dominguez, seorang hacker yang sangat handal. Bahkan sejak usia 10 tahun, dia telah meretas sistem keamanan dari sebuah situs film resmi. Kemudian ada Rob, sopir handal lulusan terbaik dari perusahaan bus Madonna. Dia bahkan mengaku mamang Jason Statham lewat olehnya. Dan terakhir yaitu Brad Cage. Sejak bocil, dia sangat mengidolakan Nicolas Cage. Sebastian akhirnya resmi bergabung dengan mereka. Sebastian, meet the team. 3 tahun terakhir, mereka telah mengumpulkan informasi tentang 3 brankas legendaris ini. Target pertama mereka yaitu brankas Das Rheingold, berada di sebuah bank kecil di Paris, Prancis dengan 413 juta kombinasi. Kemudian brankas Velkair yang berada di sebuah bank dengan keamanan tingkat tinggi di Praha, Republik Ceko. Brankas ini memiliki 235 miliar kombinasi dan isi brankasnya diperkirakan berjumlah 40 juta dolar. Sedangkan Siegfried disimpan di sebuah kasino yang berada di Swiss dengan 72 triliun kombinasi dan isinya mencapai 100 juta dolar. Sang pemilik 3 brankas Wagner ini adalah seorang miliarder sekaligus mafia kejam bernama Bli Tanaka. Tak mau buang waktu, tim langsung bergerak ke Paris. Sebastian tampak gugup, terlebih saat Brad membawa senjata untuk perampokan ini. Gwen mencoba mengademkannya. Menurut mereka, ini perampokan biasa dan banknya sangat kecil dengan tingkat keamanan yang rendah. Sebastian masuk ke bank tersebut dan langsung masuk ke toilet. We've scoped out the location and found people go into the bank all the time. Giliran Gwen yang menyusulnya. Dia langsung beraksi untuk mencuri kunci dari satpamnya. Gwen akan masuk ke ruang penyimpanan. Saat itu, Corina datang dengan penampilan seksualnya untuk mengalihkan perhatian teller. Saat itulah Gwen membawa Sebastian masuk ke ruangan brankas. Holy mother shit. Sebastian kagum dengan karya pertama dari Wagner. Sebelum menjalankan peretasan, dia melakukan ritual untuk melemaskan otot-otot lengannya. Dia bahkan menceritakan kisah legenda siklus cincin ini kepada Gwen. Sebastian terus ngoceh, sedangkan Gwen sudah tidak sabar. Hingga akhirnya Sebastian mulai meretas brankas tersebut.
Dengan penuh kehati-hatian, pelan tapi pasti satu persatu kunci brankas itu masuk dalam posisinya. Could you please stop pacing? Hingga akhirnya dia berhasil membukanya. Sebastian tampak senang dan bahagia, bahkan dia hendak mencelepot Gwen, namun aksinya gagal karena dia cuek kepadanya. Uang jutaan dolar yang berada di dalamnya berhasil dibawa pulang. Then I'll take you back to the restroom. Pimpinan Satgas Interpol bernama Delacroix dan anak buahnya Beatrix menangani kasus perampokan ini. Dia telah lama mengincar Gwen dan Brad Cage yang bernama asli Alexis. Kala itu dia hampir berhasil menangkap mereka, namun sialnya dia gagal setelah Brad menembak bujurnya. Kini dia bertekad untuk menangkap mereka yang dia duga sedang mengincar brankas karya Wagner. That's right. They are going for Hans Wagner's magnum opus. Malam hari, tim mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan perampokan pertama. Tampaknya Brad menyukai Gwen, namun selama ini Gwen tidak pernah meresponnya. Di saat yang sama, Corina meminta celepot kepada Sebastian, namun pandangannya lebih tertuju kepada Gwen. Corina yang sedikit kecewa mengatakan bahwa Gwen berasal dari keluarga kaya raya. Tapi di usia 17 tahun dia memilih untuk meninggalkan mereka dan Brad adalah salah satu dari gengnya. Masih dengan sikapnya yang polos dan culun, Sebastian mencoba menghibur Gwen yang sedang galau. Dia menceritakan kisah masa kecilnya yang berbeda dengan anak lain pada umumnya. Sebastian sudah ahli dalam meretas brankas sejak kecil dan dia curahkan dalam bentuk komik. Giliran Sebastian yang mendengarkan kisah masa kecil Gwen. Dia makin terpesona dan jatuh hati kepadanya. Gwen beralasan melakukan perampokan ini karena mendarah daging dari orang tuanya. Dia seakan menemukan adrenalin tersendiri saat melakukan perampokan. Dan cita-citanya yang terakhir adalah menemukan Gator Demerung yang dia duga berada di Nevada, Amerika. Di keesokan hari, tim bergerak ke Praha untuk melakukan misi keduanya. Di sisi lain, Interpol dan pasukannya sedang melakukan pengintaian di bank yang dia duga menjadi target perampokan selanjutnya. Sebastian kembali gugup sebelum memasuki bank yang dijaga dengan sistem keamanan yang sangat ketat ini. Akhirnya, Sebastian memberanikan diri untuk masuk membawa tanda pengenal samaran yang telah dibuat lebih dulu oleh Corina. Setelah berhasil lolos, Sebastian diarahkan menuju sebuah ruangan. 2 seconds. And I'm out. Di saat yang sama, Gwen masuk melalui pintu lain untuk membantu Sebastian. Rupanya, petugas keamanan melihat Sebastian di layar CCTV dan kehilangan jejaknya. Anything? Still negatory. Sebastian akhirnya lega setelah kembali bertemu dengan Gwen di sebuah lift. Dia bertanya hubungannya dengan Brad. Belum sempat dia jawab, muncul dua satpam bank yang memergoki mereka. Tanpa basa-basi, Gwen langsung melumpuhkan mereka berdua. Seperti biasa, Sebastian menceritakan kisah brankas Valkyrie ini sesuai dengan ukiran yang terdapat di pintunya sebelum dia melakukan peretasan. Dia kemudian melakukan peregangan otot. Di sisi lain, Interpol mulai bimbang karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dari pengintaian yang mereka lakukan. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam bank yang mereka curigai untuk menangkap para perampok ini. Pihak keamanan bank akhirnya menyalakan alarm tanda bahaya. Sebelum semuanya gagal, Brad akan masuk ke dalam bank untuk mengalihkan para petugas keamanan. Sedangkan Delacroix terkejut karena ternyata mereka salah bank. We're in the wrong bank.
Brad menembaki petugas dengan senjata bius dan melumpuhkan mereka, kemudian memaksa pegawai bank menyiapkan uang yang akan dia rampok. Gwen meminta Sebastian melakukan pekerjaannya secepat mungkin sebelum aksi mereka terbongkar. Saat memulai peretasan, mereka terkejut karena brankas itu sudah mendeteksi kehadiran Sebastian. Percobaan pertama Sebastian gagal dan artinya jika dia gagal untuk kedua kalinya, maka brankas itu akan terkunci selamanya. Gwen tampak kecewa hingga terjadilah adu mulut di antara mereka. Sementara itu, Interpol langsung bergerak ke lokasi bank yang asli. Sedangkan Brad membuat teror di bank itu untuk mengalihkan perhatian petugas. Di percobaan keduanya, Sebastian jauh lebih hati-hati. Satu persatu kunci kombinasinya berhasil dia pecahkan. Dan akhirnya Sebastian berhasil membuka pintu brankas itu. What is it? Gwen kali ini mau memeluknya dan hampir saja mereka celepot. Mereka berdua pun segera keluar setelah membawa hasil rampokannya. Brad sendiri terkena tembakan di bahu setelah petugas keamanan bank menembaknya. Dia langsung naik ke dalam mobil. Gwen berhasil menyusul mobilnya dan masuk ke dalam. Namun Brad menunjukkan pengkhianatannya. Saat Gwen sudah lompat ke dalam mobil, Brad justru mendorongnya kembali agar Sebastian ditangkap oleh polisi. Sebastian kecewa dan berusaha kabur dari kejaran polisi dengan menaiki sebuah sepeda. Meskipun dibuat tegang, namun Sebastian kembali menunjukkan aksi konyolnya saat menuruni anak tangga. Satgas Interpol ini meluapkan kekecewaannya karena dia datang terlambat. Dan Sebastian akhirnya lolos setelah berhasil naik ke atas kereta. Di dalam mobil, Gwen kecewa kepada Brad yang telah berani melemparkan Sebastian di jalanan dan menjadikan dia kambing hitam atas kejahatan mereka. Gwen memutuskan keluar dari tim. Rupanya, Corina melakukan hal yang sama. Sebastian yang merasa dibuang oleh tim kembali ke rumahnya. Rupanya, Gwen dan Corina sudah lebih dulu berada di sana. Mereka mengejutkan Sebastian yang hendak minum. Surprise! Gwen langsung meminta maaf dengan apa yang terjadi. Sebastian yang masih kecewa dan marah meminta mereka untuk keluar dari rumahnya karena esok hari dia akan kembali menjalani pekerjaannya yang membosankan. But I must ask you now to leave. Sebastian, no. It's not over! Gwen mengajak dia membentuk kelompok baru hanya mereka bertiga untuk meretas brankas Siegfried. Dengan pesonanya, Gwen mengembalikan kepercayaan diri Sebastian bahwa mereka bertiga bisa melakukan ini. We can't do it without you. Delacroix akhirnya menemukan sosok peretas yang membantu Gwen dari channel YouTube-nya. Dan Sebastian kembali dihantui zombie yang mencoba menyerangnya. Mereka bertiga menuju sebuah kasino di Swiss yang dimana tempat brankas ketiga disimpan. Di sisi lain, Interpol menangkap saluran komunikasi Gwen dan timnya yang akan meretas brankas tersebut tepat pukul 5. Saat mereka masuk ke dalam kasino, petugas di sana mengatakan telah memindahkan brankas itu sesuai perintah mereka 1,5 jam yang lalu. Delacroix langsung terkejut saat mendengarnya. Ternyata Corina telah menelepon mereka mengatasnamakan Interpol. Saat dalam perjalanan, Gwen telah berada di dalam truknya. Dia langsung melumpuhkan 2 petugas yang berada di dalam. Bahkan, Corina melumpuhkan penembak jitu Interpol yang mengawasi gerak-gerik mereka.
Giliran Sebastian yang berusaha meretas berangkasnya. Setelah melakukan ritualnya, Sebastian kembali menceritakan kisah berangkas ini kepada Gwen. Sebastian meresapi karakter dari berangkas ketiga ini sebelum dia memecahkannya. Di saat yang sama, Brad dan Rob rupanya mengawasi kasino. Saat dia menyalakan ponselnya, Corina menemukan sinyal HP milik Brad. Dia keluar dari mobilnya, namun sialnya Interpol melihatnya lebih dulu. Corina segera mengirim peringatan kepada Gwen. Get a phone! Get a phone! No! Setelah Gwen mendapat peringatan dari Corina, dia meminta Sebastian untuk melakukan pekerjaannya dengan cepat. 4 dari 7 kunci berangkas tersebut berhasil dia pecahkan. Corina dipaksa Interpol untuk menunjukkan keberadaan timnya. Gwen tidak bisa mengendalikan mobilnya karena jalan yang berbelok-belok. Sebastian akhirnya berhasil menuntaskan tugasnya. Sebastian! You good? I did it. I tried to shoot Fred! I'm an asshole! Gwen segera menghentikan mobilnya. Sebastian merasa telah menyelesaikan teka-teki yang dibuat oleh penciptanya. $100 juta yang berada di dalamnya berhasil dikeluarkan. Masalah sepertinya belum usai. Brad muncul dan menodong mereka. Dia bahkan mencoba menembak Sebastian beberapa kali. Dia gagal karena ternyata Gwen telah merusak pistol tersebut sebelumnya. Well, maybe hero time's over. Dan Gwen balik menodong mereka. This gun works. I disabled yours when you shot that into... Dia memborgol Brad dan Rob, kemudian kabur membawa mobilnya. I will find you, Gwen! Tak lama kemudian, Interpol menemukan Brad. Delacroix yang sudah memendam amarah sejak lama langsung melayangkan bom kepada Brad. Sebastian akhirnya mengutarakan isi hatinya kepada Gwen bahwa dia menyukainya. Dan mereka pun celepot. Saat hendak menaiki kapal, Delacroix mencegat mereka. Freeze! Gwen mencoba bernegosiasi. Dia menawarinya 1 kantong uang, namun Delacroix tidak mau menerimanya. Gwen akhirnya mengorbankan dirinya. Dia bersedia ditangkap, namun Sebastian harus dibebaskan. Interpol ini menyetujuinya. Karena hal itu, Sebastian pun menangis dan berusaha menolak, namun Gwen memaksanya untuk pergi. Sebastian akan menunggunya dalam aksi mereka selanjutnya untuk memecahkan kode berangkas keempat, yaitu Goddard Dam Room. Suatu hari di California, 2 orang datang ke sebuah toko kunci dan meminta bantuan Sebastian untuk meretas berangkas tersebut. Dia pun langsung menyetujuinya karena yakin 2 orang ini dikirim oleh Gwen. Can I crack it? Okay. The man who designed this wonderful work of... Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Army of Thieves ini?
Menurut saya, film ini bisa dikatakan merupakan film aksi milik orang-orang dengan hati romantis yang mencari aksi yang menyenangkan dan tragedi emosional pada akhirnya. Secara keseluruhan, ini adalah film yang dapat kalian tonton jika menyukai aksi cepat, klise yang dapat diprediksi, dan romansa konyol yang menghibur. Namun, akan ada yang kurang jika kalian menontonnya tanpa adanya Cikopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.